ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan serta ucapan yang paling pantas untuk kita gerakkan lisan serta bibir kita dengannya, karena betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan serta curahkan kepada kita sekalian. Khususnya di malam ini, alhamdulillah, sekalipun kita tidak begitu memohon, sekalipun kita tidak begitu meminta serta tidak begitu mengharapkan untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah lalu kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk kita mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka ini diantara nikmat yang terbesar, karena tidak ada di antara kita yang mampu untuk mengerjakan satu kebaikan. Tidak ada di antara kita yang sanggup untuk beramal saleh kecuali karena taufik dan kemudahan yang bersumber dari Allah Rabbul Alamin. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya jualah yang telah membuat kita untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas nikmat ini, bahkan menambahkan nikmat-nikmat yang senantiasa kita syukuri sebagaimana janjinya di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah beberapa lama libur, alhamdulillah kita bisa kembali bersua serta melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-45. Bab yang ke-45, bab yang penulis beri judul Babun Al-Waladu Mabkhalatun Majbanatun. Bab tentang anak yang mendorong orang tuanya untuk menjadi seorang yang bakhil, kikir alias pelit, majmanatun, pengecut. Iya. Bab ini dijadikan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Demikian pula hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis yang disebutkan oleh sahabat jalil, yakni Al-Hasan Al-Husain, yang merupakan cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis terkait Al-Hasan dan Al-Husain, di mana Imam Ahmad menyebutkan haddatsana Affan, mengabarkan kepada kami Affan, haddatsana Wuhaib, mengabarkan kepadanya Wuhaib, haddatsana Abdullah ibnu Utsman, mengabarkan kepadanya Abdullah ibnu Utsman, an Sa'id ibnu Abi Rashid, Ya'la al-Amiri, dari Ya'la al-Amiri, annahu jaa Hasanun wa Husainun, dia mengatakan suatu ketika datang Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma yastabiqani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berlomba-lomba untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadammahuma ilaih, maka Nabi SAW kemudian merangkul keduanya sallallahu alaihi wasallam. Waqal, lalu kemudian beliau berkata, innal walad mabkhalatun majmanatun, sesungguhnya di antara penyebab seorang itu bersifat bakhil, kikir, serta pengecut, itu karena seorang anak. Wa inna akhira wat'atin wati'aha ar-Rahman azza wa jalla biwajin. Dan pijakan terakhir adalah api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ini hadis yang datang dari atau riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang kemudian dijadikan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, cuman menjadikan sebagai bab. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagiannya disebutkan derajatnya hasan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Lalakai di dalam kitab beliau Usul Al-I'tiqad. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allahu wa iyyakum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dari sebab-sebab orang tua itu bakhil atau kikir atau bahkan bersifat pengecut, itu karena fitnah seorang anak. Nah, kita tahu bahwa anak itu bisa menjadi perhiasan terbaik dan bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Anak itu bisa menjadi perhiasan, aset yang sangat berharga, namun sebaliknya anak itu ternyata bisa memberikan dampak yang buruk bagi orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-14 yang menceritakan tentang keindahan atau bagaimana manusia itu terpukau dengan harta, diantaranya dengan anak yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin." Dan telah dijadikan indah bagi pandangan manusia itu dari apa-apa yang diinginkannya. Dari apa-apa yang diinginkannya. Yang pertama kali disebut di dalam ayat adalah wanita, an-nisa. Dan urutan yang kedua adalah wal bani,
yaitu anak-anak. Iya. Di dalam ayat yang lain yang terdapat di dalam surah yang senantiasa kita dianjurkan untuk membacanya di malam ini ataupun besok, di malam ataupun di hari Jumat, yakni di surah Al-Kahfi di ayat ke-46. Di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-46. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak merupakan perhiasan dari kehidupan dunia. Iya. Jadi di sini disebutkan bahwa harta dan anak itu merupakan perhiasan. Akan tetapi kata Allah, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi yang kekal, yang dianggap yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan saleh. Amalan-amalan yang baik. Iya. Amalan-amalan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Hadid, tepatnya di ayat ke-20. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Lagi-lagi disebutkan al-aulad. Ketahuilah kata Allah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megah di antara kalian, saling berbangga antara banyaknya harta dan banyaknya anak. Iya. Nah, alhaakumut takatsur, bermegah-megah, berbangga-bangga, iya, telah melalaikan kalian. Iya. Nah, dan di antara kebanggaan kita anak. Iya. Dan dua hal ini pasti ditanyakan. Kalau kita ketemu dengan orang yang sudah memiliki istri, yang ditanyakan pasti berapa anaknya. Iya. Anak ente berapa? Dia tidak tanya berapa uang yang ada di rekening, tidak. Tapi yang ditanyakan adalah berapa anak. Iya. Dan anak ini memang dijadikan perhiasan, dijadikan hal yang disenangi, disukai. Iya. Makanya Nabi SAW juga memerintahkan kita, yang merupakan isyarat dari apa yang menjadi bahasan kita di dalam hadis. Tazawwaju al-walud wal wadud. Nikailah wanita yang subur, yang potensi untuk melahirkan banyak anak. Iya. Dan penyayang. Iya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bahwasanya anak itu adalah salah satu perhiasan yang dicintai oleh manusia, yang disenangi oleh manusia, yang bahkan manusia berbangga-bangga dengannya. Akan tetapi anak yang bisa membanggakan kita atau yang bermanfaat, yang sebagaimana apa yang senantiasa kita minta di dalam doa-doa kita, yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan istri, memberikan kepada kita pasangan istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan. Pertanyaannya, kapan anak itu bisa menjadi penyejuk pandangan? Kapan anak itu bisa membanggakan orang tuanya di dunia dan akhirat? Maka jawabannya adalah saat anak itu tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saat anak itu tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Iya. Dan ini tugas kita untuk menjadikan dia aset berharga, agar bisa memberikan kebanggaan dan kedudukan kita di akhirat. Maka didik mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan di dunia.
Ajarkan mereka agama. Bukankah itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian serta keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menginginkan anak kita menjadi perhiasan yang layak untuk dibanggakan, maka didik dia dengan agama. Jadilah wasilah untuk mengantarkan anak kita menjadi aset yang berharga untuk kita. Karena kesolehan itu menjadi syarat yang dipersyaratkan oleh Allah di dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga dipersyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, "Idza matal insan inqata anhu amalu illa min thalath." Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya waladun salih yad'ulah. Nabi persyaratkan walad saleh, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Karena anak itu jemaah sekalian ibarat tanaman atau pohon. Setiap pohon, setiap tanaman, khususnya tanaman atau pohon yang berbuah, tatkala kita menanamnya, maka kita rawat dia. Mulai dari bibitnya. Islam juga seperti itu. Sebelum kita memiliki anak, kita diperintahkan untuk melihat bibit-bibit unggul. Dari mana bibit unggul? Dari istri. Kan? Diperintahkan kita untuk mencari istri yang salehah, yang baik agamanya, yang bisa memberikan keturunan yang banyak, yang penyayang. Itu bibit unggul. Karena akan keluar darinya bibit-bibit yang unggul. Sama dengan kita memilih tanaman, kita pilih bibit yang unggul. Nah, setelah itu kita rawat bibit itu, kita beri pupuk, kita siram. Sama dengan anak, kita rawat dengan apa? Pendidikan agama. Kita bekali dia dengan pendidikan agama. Karena tanaman yang ditanam dengan bibit yang unggul, dengan perawatan yang baik, itulah yang diharapkan akan memberikan buah yang rasanya manis, warnanya mungkin dari warnanya saya sudah memikau dan rasanya enak. Sama dengan anak, agar dia tumbuh dewasa yang kelak memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, di saat sebagian manusia di zaman kita begitu bangga dengan anaknya yang mungkin telah bergelar profesor, sebagian berbangga dengan anaknya yang mungkin telah bergelar doktor, sebagian yang mungkin berbangga dengan anaknya yang memiliki jabatan yang tinggi, sebagian berbangga dengan anaknya karena memiliki kekayaan harta yang banyak. Yang kita pahami yang bermanfaat bukan itu semua. Bukan jabatannya, bukan gelarnya, bukan kekayaannya, tapi yang bermanfaat, yang kekal adalah kesalehannya. Yang bermanfaat, yang kekal adalah kesalehannya. Sekalipun dia memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun dia memiliki kekayaan yang banyak, tapi kalau dia menjadi anak yang tidak saleh, maka tidak akan kekal kebaikannya untuk orang tuanya. Maka tugas kita agar anak itu menjadi perhiasan yang bisa kita banggakan, yang menjadi sebab kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, didik dia. Apapun sarana dan cara kita tempuh agar dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Di antaranya mungkin masukkan
ke pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Darus Sunnah Pinrang, atau pondok-pondok pesantren yang lainnya yang diempu oleh ustaz asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana dia belajar agama, di sana dia belajar Al-Quran, di sana dia belajar hadis, di sana dia belajar bagaimana mendoakan orang tuanya minimal. Di sana dia belajar untuk mengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang kita harapkan. Bukan semata-mata uang yang ditransfer ke rekening kita, bukan semata-mata makanan yang paling enak, minuman yang paling enak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, bukan. Kita ingin yang kekal, yang sampai pun kita meninggal dunia terus bertambah saldo akhirat kita, amalan kita terus bertambah. Itu yang kita harapkan. Karena kalau tidak saleh, betapa banyak orang yang orang tuanya belum meninggal dunia, orang tuanya masih tua renta, sudah dititip di panti jompo. Orang tuanya masih ada, dia sudah berkelahi dengan saudaranya karena harta warisan. Tentu kita tidak inginkan yang seperti itu. Iya. Maka sekaranglah sayapnya. Iya. Kerahkan seluruh kemampuan kita. Ya, lihatlah para ulama, para pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka betul-betul berkorban harta, jiwa, raga, seluruhnya agar anaknya menjadi saleh. Dijuallah hartanya, dikorbankanlah segalanya untuk menunjang pendidikan anaknya agar dia menjadi orang yang berilmu, beramal, dan maksimalnya kalau bisa ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dan sebaliknya jemaah sekalian, bahwasanya anak itu selain menjadi perhiasan, dia juga bisa menjadi fitnah. Di antaranya sebagaimana bab yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam pembahasan kita ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu kelak akan menjadi fitnah, cobaan, ujian atas kalian. Maka dari sini, bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan aduwu. Iya. Anak-anak kalian bisa menjadi musuh atas kalian. Iya. Kapan? Ya sebaliknya. Saat anak itu tumbuh, bukan tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saat anak itu di dunia saya telah memberikan fitnah terbesar buat orang tuanya. Contoh yang real, betapa banyak orang tua rela melanggar batasan-batasan Allah, rela melakukan perkara yang diharamkan Allah, itu disebabkan karena anaknya. Nah, mungkin dia takut anaknya tidak minum susu. Mungkin dia takut anaknya tidak makan. Akhirnya mungkin dia rela untuk melakukan jual beli riba, atau menjual barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Dia berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka sebenarnya yang disebutkan ada yang jadi fitnah, ujian, cobaan yang membuat orang tuanya kemudian bakhil, kikir.
di saat mungkin dia diajak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terpikir dengan anaknya. Nanti kalau saya berangkat jihad, anakku siapa yang kasih makan? Di saat mungkin dibuka peluang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tadinya dia mau keluarkan, wah kalau saya keluarkan nanti susunya anakku minum apa? Bakhil. Bakhil. Dan itu kita dapati realita, bahkan pada diri-diri kita seperti itu. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dan keselamatan. Maka jangan kita terfitnah dengan anak-anak kita. Jangan kita terfitnah dengan mereka, dengan kecintaan kita terhadap mereka yang memang telah ditetapkan oleh Allah, di mana manusia mencintai anak-anaknya. Tapi jangan sampai kita jadikan dia sebagai fitnah untuk kita. Itu di dunia. Dan tentu jangan sampai anak kita menjadi fitnah untuk kita di negeri akhirat. Waliyadzubillah. Nah, kita ajarkan dia, kita seru dia untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Sekiranya kita senantiasa menyerunya dan seruan itu kita kerjakan dengan maksimal, maka urusan dia mendapat hidayah atau tidak minallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita maksimal untuk mengarahkannya, semampu kita, sekuat tenaga kita. Makanya Nabi SAW telah menganjurkan untuk mendidik anak kita mengerjakan kewajiban, diantaranya salat, di umur mereka 7 tahun. 7 tahun. Biar apa? Di umur 10 tahun dan lebih dari itu tidak susah lagi untuk dia mengerjakan ketaatan. Dan hikmah yang lainnya agar ketaatan yang lainnya bisa mengikutinya. Karena ketaatan itu akan memanggil saudaranya, akan memanggil ketaatan-ketaatan yang lainnya. Sekiranya dia terbiasa dengan ketaatan di waktu kecilnya, maka insya Allah itu akan terus berjalan hingga dia dewasa dan semoga istiqomah hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun meraih segala amal-amal yang dia kerjakan secara otomatis. Nah, tapi kalau kita biarkan seperti orang tua sekarang, khususnya para pemimpin, para lelaki yang Nabi SAW menggelari mereka dengan laqab ad-dayyuth. Tidak ada kecemburuan dengan anak-anak mereka yang melakukan kemungkaran-kemungkaran di depan mata mereka. Mereka terkadang bersilat lidah dengan mengatakan kenakalan remaja. Subhanallah. Gilirannya anaknya hamil di luar nikah, datang ke ustaz, peko nih, matampu nih anakku. Kira-kira kalau kita bilang kenakalan remaja, Pak, sabar Ki. Mau dia? Tidak mungkin. Nah, giliran ada ikhwan ganteng, cakep, agamanya bagus, hafalan Qur'annya alhamdulillah juz 30. Alhamdulillah juz 30, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditolak. Karena papenrekna 5 juta. Giliran ada orang laki-laki gantengnya tidak, hafal Qur'annya tidak, sholat tidak, hanya bawa coklat yang harga 5.000 berganti-ganti dibawa sampai subuh tidak pulang. Waliyadzubillah. Khususnya di hari atau di bulan Februari yang mereka namai dengan nama apa? Valentine, ya. Valentine Days, katanya hari kasih sayang. Dibalut dengan coklat, bantalan-bantalan love yang tidak lebih harganya 50.000. Nah, subhanallah. Maka jangan sampai kita terbuai
Karena kecintaan terhadap anak, sayang yang begitu sangat kepada mereka, lalu membuat kita bakhil. Iya. Atau membuat kita enggan untuk sedikit tegas. Nah, ini. Bedakan keras dengan tegas ya. Bedakan keras dengan tegas. Sedikit tegas. Khususnya dalam perkara ketaatan yang sifatnya wajib. Nabi sendiri sebutkan. Iya. Perintah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di umur mereka 7 tahun. Wa adribuhum, dan pukul mereka dengan pukulan yang mendidik saat mereka sudah berumur 10 tahun. Bagaimana lagi kau macapi ini? Majenggo nih. Angkana anak-anak makia pola lo nih. Iya. Nah, sedikit tegas. Karena kita punya kekuatan, kita punya power. Mengingkari kemungkaran, kata Nabi SAW, ada 3 metodenya. Iya. Yang pertama adalah dengan kekuatan, dengan powernya, sekiranya dia mampu. Nah, kita sebagai orang tua, kita punya power untuk itu. Iya. Diiringi dengan motivasi, diiringi dengan ancaman. Dan agama kita tegak dengan 2 hal ini. Ada motivasi, ada ancaman. Nah, lakukan salat. Motivasi yang pertama, motivasi dengan janji Allah. Nah, kalau engkau salat, engkau akan dicintai oleh Allah. Jika engkau mendapatkan cinta Allah, engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Jika engkau menjadi anak yang saleh, Abi pun akan cinta dan sayang sama kamu, Abi bangga sama kamu, Kasih motivasi itu pertama. Tambah dengan motivasi dunia. Nah, kalau kamu soleh, berhasil hafal Quran, jaga sholat, Abah belikan yang kau mau selama tidak melanggar syariat. Masya Allah. Abah bawa jalan-jalan ke sana, bawa jalan-jalan ke sini, belikan ini, belikan itu. Janji. Yang penting jangan janji palsu. Iya. Dan ini diantara ilmu parenting yang tidak dibenarkan. Makanya kalau kita janji, jangan juga yang berlebih-lebihan janjinya. Iya. Sesuai dengan kesanggupan dan tidak berlebih-lebihan. Karena banyak orang, ini dalam ilmu parenting. Banyak orang dia juga memberikan hadiah kepada anaknya, tidak melanggar syariat asalnya, tapi belum dibutuhkan untuk anak seumur segitu. Yang saya maksudkan seperti contohnya gadget. Nah, kalau kamu berhasil hafal Quran, juz 30, saya belikan gadget. Hancur juz 30-nya nanti. Ya. Nah, sampai kita bahasakan sama orang tua santri, ya. Orang tua santri kalau di waktu libur membiarkan anaknya pakai HP tanpa pengawasan yang ketat, maka dia telah menyiksa para guru-gurunya. Camkan ini para orang tua. Saya ulangi sekali lagi. Para orang tua yang mungkin memasukkan anaknya ke sekolah pendidikan atau pondok pesantren, saat pulang libur ke rumahnya lalu membiarkan dia dengan HP tanpa pengawasan yang ketat, maka kalian telah berhasil untuk menyiksa para guru-gurunya, para ustadz-ustadznya. Apa bentuk siksaannya? Siksa ustadznya capek-capek ajar Quran dan seterusnya akan dirusak dengan HP. Betapa banyak orang yang kita kenal dulu hafalannya sekian, tidak lagi dimuroja, bahkan hilang, dilupakan disebabkan karena sibuk dengan gadget. Tapi kalau ternyata dipakai untuk murojaah, dipakai untuk mendengarkan, tafadhal. Dan itu diantara metode dari metode untuk menghafal, menguatkan hafalan, mendengarkan. Makanya tadi kita kasih tanda kutip dengan pengawasan yang ketat. Jangan kasih kuota yang isinya juga sudah jelas, isinya cuma aplikasi hadis dan Quran. Paling udah jam dikasih ke HP biar iPhone 13 tidak muka juga kalau seperti itu. Iya. Nah, jadi belum terlalu dibutuhkan. Iya. Nah, sekalipun kalau dibutuhkan seperti di masa-masa pandemi kemarin, ya, mungkin anak-anak kita ada yang sekolah online yang diistilahkan sebagai daring ya. Nah, itu pun ya tadi pengawasan yang ketat. Ajak kami mak guru si jam, lalai 10 jam. Iya. Nah. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allahu wa iyyakum.
Baik. Maka kita sebagai pemimpin hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadi renungan kita bersama. Di dalam Quran surah Luqman di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, serta takutlah kalian di suatu hari yang seorang bapak tidak mampu untuk menolong anaknya. Sebaliknya seorang anak tidak mampu untuk menolong bapaknya. Iya. Inna wa'dallahi haq, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Di ayat yang lain di surah Abasa Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di ayat yang lain Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Iya. Kecuali amal kebaikan, amal saleh. Dan diantaranya yang kita harapkan amal saleh kita adalah anak yang berhasil dijadikan sarana untuk kita mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah. Dengan apa? Dengan kita didik mereka sebagai anak yang saleh dan salihah. Ya. Anak yang saleh dan salihah. Baik. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab yang mulia ini. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa, mengabarkan kepada kami Musa. Qala, dia berkata, haddatsana Mahdiyun Ibnu Maimun, mengabarkan kepadanya Mahdi Ibnu Maimun. Qala, dia berkata, haddatsana Ibnu Abi Yaqub, mengabarkan kepadanya Ibnu Abi Yaqub. An Ibnu Abi Nu'am, qala, dia berkata, kuntu syahidan Ibnu Umar. Dahulu ya, aku pernah bersama dengan Ibnu Umar, menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Id sa'alahu rajulun an dami bawda, tatkala seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang darah nyamuk. Iya. Faqal mimman anta, dan Abdullah bin Umar mengatakan, dari manakah asal engkau wahai laki-laki? Dia mengatakan, min ahlil Iraq, aku dari ahli Iraq. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, unduru ila hadha, wahai sekalian, lihat laki-laki ini. Yas'aluni an damil bau'udah, mereka atau dia bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dia telah mengalirkan darahnya atau membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlul Iraq. Ya. Siapa mereka ahlul Iraq? Ya. Para kaum Khawarij dan Syiah. Datang kepada Abdullah bin Umar menanyakan tentang darah nyamuk. Aneh. Darah nyamuk dia tanyakan hukumnya, sementara darah manusia dia bermudah-mudah untuk dia tumpahkan. Ya. Nah, dan ini dari zaman ke zaman pemikiran yang seperti ini terus ada. Iya. Berlebih-lebihan dalam sesuatu yang
di dalam agama, bahkan dia bukan perkara yang i'tiqad, perkara usul, dia bermudah-mudah tapi berlebih-lebihan dalam perkara yang biasa-biasa. Nah, seperti itu sebagian yang kita lihat. Dan ini dari zaman ke zaman. Ini diantara pelajaran dari hadis. Tapi syahidnya hadis ini adalah penggalang terakhirnya, yaitu Abdullah bin Umar mengatakan tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanai minad dunya. Hasan dan Husain ini adalah raihan, pengharumku di dunia. Perhiasanku di dunia, penyejuk mataku di dunia, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dalil yang kedua ini menguatkan bahasan kita tadi yang pertama, bahwa anak itu adalah perhiasan. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dengan anak kita kecintaan, kesukaan, rasa kasih sayang, dan itu tabiat seorang manusia. Tapi kita juga dilarang jangan sampai kecintaan kita yang berlebihan yang membuat kita itu tadi lalai, terfitnah dengan anak-anak kita. Baik, karena waktu sudah masuk, ini yang dapat kami sampaikan. Dan juga memang di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hanya menukilkan 2 hadis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tambahan ilmu untuk kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita sekalian mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.